Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada hari ini oleh kesempatan yang istimewa di mana kita dapat merayakan hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca firman dan merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami bersyukur dapat merayakan hari pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, satu perayaan yang kami tahu sangat penting, menolong kami untuk lebih mengenal dan mempercayai bahwa Allah Roh Kudus tinggal di dalam kami dan memberi kepada kami kuasa untuk menjadi saksi dimanapun kami ada, bahkan sampai dan sepanjang kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu, oleh karena itu kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk mengerti dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk membaca bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Bapak Ibu, tema kita pada hari ini adalah makna pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Makna pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Atau kalau kita hitung sejak Paskah Bapak Ibu, 50 hari sejak kebangkitan Yesus Kristus. Yang terjadi tepat pada puncak perayaan Hari Raya 7 Minggu atau Pentakosta. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa dari kitab Ulangan pasal 16 ayat 1 sampai 17 terdapat 3 hari raya utama orang Israel. Yang pertama adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi, sering juga disebut sebagai perayaan Paskah, Passover. Dan yang kedua adalah Hari Raya 7 Minggu atau Pentakosta, satu perayaan pengucapan syukur atas hasil pertama panen. Dan perayaan yang ketiga Bapak Ibu adalah Hari Raya Pondok Daun. Jadi pada hari itu Bapak Ibu, pada hari Pentakosta, para murid ada di Yerusalem. Karena menunggu penggenapan janji Tuhan tentang Roh Kudus. Sebagaimana Yesus Kristus berkata sebelumnya naik ke surga dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ketika semua orang percaya berkumpul di Yerusalem, jumlahnya sekitar 120 orang. Kalau kita baca misalnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 15,
maka jumlah 120 orang ini boleh kita katakan sebagai jumlah seluruh dari orang percaya setelah Yesus kembali ke surga. Sebagaimana pasal 2 ayat 1 berkata, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan pada waktu mereka berkumpul, selanjutnya dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi Bapak Ibu, hal ini terjadi secara tiba-tiba. Bukan karena keinginan para murid. Bukan juga oleh karena hasil doa 120 orang percaya. Tetapi ini terjadi di dalam waktu Tuhan dan menggenapi nubuat perjanjian lama, bahkan juga janji Yesus tentang Roh Kudus. Ayat 4 menyatakan selanjutnya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu itu, pada waktu mereka penuh dengan Roh Kudus, Alkitab mencatat bahwa mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Mereka tidak pingsan, tidak juga rebah, mereka juga tidak gemetar-gemetar, atau mereka juga tidak tertawa-tertawa Bapak Ibu, atau membuat semacam aksi yang dramatis, atau mungkin suara yang tidak jelas. Tetapi firman Tuhan berkata, mereka berkata-kata dengan jelas dalam bahasa yang ada di dunia. Dan kalau kita hitung Bapak Ibu sekitar 16 bahasa. Mereka berkata-kata dalam bahasa seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk dikatakan. Bahasa yang mana Bapak Ibu? Bahasa yang ada pada zaman itu. Jadi bukan kata-kata yang sama atau kalimat-kalimat yang diulang-ulang seperti suatu mantra atau susunan kata yang berima seperti dalam ritual upacara misteri. Ini benar-benar bahasa di bumi dapat dimengerti dengan ucapan yang sangat jelas. Ayat selanjutnya menyatakan dalam ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Waktu itu menunjuk kepada hari Pentakosta. Dicatat juga Bapak Ibu bahwa di Yerusalem berdiam atau menetap juga orang-orang Yahudi yang saleh. Artinya orang Yahudi yang taat, yang tekun dalam agama Yahudi, yang berasal dari berbagai tempat di dunia. Siapa orang-orang ini Bapak Ibu? Kalau kita membaca lebih lanjut, kita menemukan bahwa mereka ini adalah orang-orang Yahudi dari perantauan. Dan juga beberapa orang bukan Yahudi, tetapi mereka menganut agama Yahudi atau yang sering disebut sebagai kelompok proselit. Kita tahu bahwa sejak Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel terbagi menjadi dua kerajaan Bapak Ibu. Kita kilas balik secara cepat. Bagaimana kerajaan utara berpusat di Samaria dipimpin oleh Yerobeam bin Nebat dan raja-raja yang bukan keturunan Raja Daud. Pada akhirnya dihancurkan dan sekitar 10 suku Bapak Ibu dibuang ke pembuangan, diangkut ke pembuangan ke Asyur. Dan sejak hari itu kita tahu ada 10 suku ini dinyatakan sebagai the lost tribe of Israel. 10 suku yang hilang. Demikian juga Bapak Ibu kerajaan selatan berpusat di Yerusalem, dipimpin oleh keturunan dari Raja Daud. Meskipun mereka cukup lama bertahan dibandingkan kerajaan utara, tetapi pada akhirnya Bapak Ibu kerajaan ini juga dihancurkan. Dan kita ingat kisah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka ada di Babilonia. Mereka adalah keturunan Yehuda yang diangkut ke pembuangan di Babilonia. Jadi Bapak Ibu sejak hari-hari itu kita tahu ada cukup banyak umat Allah tersebar di seluruh dunia. Sehingga sebagaimana perintah Tuhan bahwa 3 kali setiap tahun seorang laki-laki Israel harus datang ke Yerusalem. Khususnya pada perayaan-perayaan seperti ini Bapak Ibu, maka biasanya sebagian dari mereka yang masih dapat pulang dan memang memiliki minat rohani yang sangat kuat, mereka biasanya datang pada saat perayaan Paskah. Dan dalam kisah ini Bapak Ibu mereka tinggal cukup lama sampai kepada perayaan Pentakosta. Selain itu Bapak Ibu ada kemungkinan bahwa orang-orang ini datang dan menetap agak lama oleh karena mereka sedang menanti penggenapan nubuat dari Daniel.
Sebagaimana Matthew Henry dalam komentarinya menyatakan demikian. Kita dapat bertanya, apa yang membawa semua orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu bersama-sama ke Yerusalem pada waktu itu? Bukan untuk berkunjung sebentar ke sana, untuk merayakan hari Pentakosta. Sebab dikatakan mereka juga tinggal di sana. Mereka menginap di sana, karena pada waktu itu ada pengharapan di kalangan orang banyak akan kemunculan Mesias. Sebab minggu-minggu yang dinubuatkan Daniel baru saja lewat, di mana tongkat kerajaan sudah beranjak dari Yehuda. Dan pada saat itulah pada umumnya orang berpikir bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Sebagaimana dalam Lukas 19 ayat 11. Hal inilah yang membawa orang-orang yang paling bersemangat dan taat dalam agama datang ke Yerusalem. Untuk tinggal sementara di sana supaya mereka mendapat bagian awal dalam kerajaan Mesias dan berkat-berkat dari kerajaan itu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang ini juga dalam sebuah penantian akan pemulihan Israel sebagai bangsa oleh datangnya Mesias. Yang ternyata kita tahu Bapak Ibu, mereka telah salibkan pada hari Paskah Yahudi. Dalam ayat 6 kemudian firman Tuhan berkata, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi bunyi dari langit seperti angin keras bertujuan agar orang-orang ini datang ke tempat orang percaya berkumpul. Agar mereka dapat mendengar secara langsung dalam bahasa mereka berasal. Jadi Bapak Ibu, di dalam teks ini yang paling penting bukan suara kerasnya Bapak Ibu ya. Karena suara keras di sini hanyalah sebuah alat di dalam anugerah Tuhan untuk orang mendengar dan datang ke tempat itu. Dalam ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Orang-orang tahu para murid Yesus ini adalah orang-orang Galilea yang hanya tinggal di sekitar Danau Galilea. Dan memang Bapak Ibu zaman itu tidak ada kursus bahasa asing. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka berkata dalam ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia ayat 10, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkata dan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma ayat 11 Bapak Ibu, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi apa yang mereka dengar pada hari itu adalah tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sesuatu yang dapat dimengerti dengan jelas. Bukan hanya suara-suara yang tidak jelas dari mulut komat kamit Bapak Ibu ya, seperti Mbah Dukun. Sesuatu yang sangat jelas yang di dalamnya Tuhan dimuliakan. Di mana kisah-kisah karya Allah di dalam perjanjian lama diungkapkan kembali, mengingatkan mereka tentang Allah yang ada di atas sejarah dan memimpin umatnya sampai pada hari itu. Jadi melalui mereka mendengar itu Bapak Ibu, kita tahu tujuan Tuhan mulai tergenapi. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Ayat 13, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Bapak Ibu, kita dapat membayangkan bagaimana reaksi orang-orang ini mendengar bahasa yang mereka pakai di negeri asalnya. Sebagaimana kita juga, kalau kita di perantauan, tiba-tiba kita mendengar ada orang bercakap-cakap dalam bahasa ibu, bahasa daerah kita. Bapak Ibu, kita langsung merasa ada sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena memang bahasa ibu, waktu kita dengar Bapak Ibu langsung masuk di hati. Tidak perlu pakai menerjemahkan di dalam otak kita Bapak Ibu. Jadi demikian juga pada waktu orang-orang yang berkumpul di Yerusalem mendengar berita ini dalam bahasa asal mereka, mereka dapat mengerti dengan baik. Jadi orang-orang ini Bapak Ibu antara senang dan tercengang-cengang, Alkitab mencatat demikian, termangu-mangu mendengar berita tentang karya Allah dalam bahasa dari daerah asal mereka, namun mereka mulai bertanya, apakah arti ini? Kita tahu waktu seseorang terpesona, ada wonder,
akan suatu fenomena, biasanya Bapak Ibu ini mendorong adanya penelitian-penelitian. Kita tahu wonder adalah satu dasar untuk orang mulai mencari pengetahuan baru, menemukan pemahaman yang baru. Sebagian orang-orang ini waktu tercengang dan termangu-mangu mendengar bagaimana pekerjaan Allah yang besar dalam sejarah Israel diberitakan, dalam bahasa yang mereka mengerti Bapak Ibu, mereka mulai sampai kepada pertanyaan yang bagus. Apa artinya ini? Apa maknanya? Apa tujuan semua ini? Apa yang Tuhan ingin nyatakan melalui peristiwa ini? Tetapi ada juga yang lain mengatakan, mereka mabuk oleh anggur manis. Kita tahu Bapak Ibu tidak semua orang selalu menyikapi sesuatu dengan serius. Sebagian orang melihat satu fenomena, biasanya sambil lalu berkata biasanya, bodoh amat, emang gua pikirin ya. Atau kadang-kadang melihat ada sesuatu yang bahkan hebat orang lain lakukan, kadang-kadang hanya bilang, wah mungkin dia orang gila saja atau mungkin lupa minum obatnya. Bapak Ibu, apapun jenis orang-orang ini, entahkah memang ada pencarian rohani seperti orang-orang yang pertama atau mereka yang kedua hanya menyindir orang-orang ini mabuk oleh anggur manis. Tetapi mereka memerlukan penjelasan kebenaran. Disinilah Petrus kemudian tanpa pengeras suara Bapak Ibu kalau kita membaca. Dengan suara nyaring menyatakan satu kebenaran. Bahwa apa yang terjadi ini adalah penggenapan nubuat Nabi Yoel. Ayat 14 berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah. Dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Saya ulangi Bapak Ibu, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu, laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Petrus kemudian menyampaikan Injil, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah penyelamat. Bahwa Yesus Kristus yang mereka salibkan itu adalah Mesias yang dinantikan Israel. Dan kita tahu Bapak Ibu di akhir semuanya ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain. Apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Ayat 38 firman Tuhan berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada hari itu Bapak Ibu firman Tuhan mencatat dalam ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu pada hari Pentakosta Petrus berkhotbah dari 120 orang percaya. Lipat ganda terjadi ledakan besar Bapak Ibu 3.000 orang percaya. Bapak Ibu Saudara dengan demikian. Apakah maknanya pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta? Yang pertama adalah bahwa sejak hari Pentakosta, pada hari pencurahan Roh Kudus, kita sudah masuk hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir telah dimulai. Bapak Ibu Petrus sudah menyatakan secara jelas bahwa pada hari-hari terakhir, yang mengutip Yoel pasal 2 ayat 28 dan 32, bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang percaya. Dan Roh Kudus tinggal tetap dalam kehidupan orang percaya. Serta memberi berbagai karunia rohani. Yang dulu Bapak Ibu dalam konteks perjanjian lama sebelum hari pencurahan Roh Kudus hanya dinyatakan hinggap, turun, menguasai para nabi, imam, dan orang-orang tertentu dalam situasi tertentu. Tetapi pada hari Pentakosta, sejak hari pencurahan Roh Kudus Bapak Ibu, luar biasa bukan? Maka kita pengikut Yesus pada waktu percaya, Roh yang Kudus telah tinggal di dalam kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih perlu menunggu lagi suatu hari pencurahan Roh Kudus yang sering kali disebut sebagai hujan akhir? Sering kali kita mendengar orang bicara mengenai akan ada lagi satu
hujan akhir. Bapak Ibu, the latter rain of the Holy Spirit tidak didukung oleh kebenaran firman. Tidak akan ada lagi hari pencurahan Roh Kudus. Karena nubuat Yoel Bapak Ibu sudah digenapi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Nubuat tersebut sudah digenapi. Roh Kudus telah dicurahkan. Kita sudah masuk dan sedang dalam hari-hari terakhir. Di mana Roh Kudus terus berkarya di dalam kita untuk menyelesaikan tugas terbesar di sepanjang sejarah umat manusia, yaitu agar kita menjadikan semua bangsa murid Yesus Kristus. Sampai kapan hari-hari terakhir ini Bapak Ibu? Matius pasal 24 ayat 14 berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Bapak Ibu, jangan kita hanya sibuk menghitung tahun-tahun kapan Yesus datang. Kadang-kadang ada rumus-rumusnya Bapak Ibu ya, mulai ngitung-ngitung. Jangan juga kita sibuk mencari tanda-tanda zaman Bapak Ibu. Ya, jangan sibuk forward berita-berita akhir zaman, setiap kali ada musibah, ada bencana alam. Nah, itulah. Selalu segala sesuatu dihubungkan tidak lama lagi, tidak lama lagi. Bapak Ibu jangan lupa, kita sudah memang hidup di dalam hari-hari terakhir. Tanpa ramalanmu pun, tanpa hitung-hitunganmu pun, memang kita sudah di dalam hari-hari terakhir. Jangan mencurigai setiap kemajuan IT sebagai alat antikristus. Cukuplah engkau percaya Yesus, yakin Roh Kudus tinggal di dalam engkau, dan terus beritakan Injil. Karena orang yang penuh Roh Kudus Bapak Ibu, mereka memberitakan Injil. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31, pada waktu jemaat mula-mula berdoa, dikatakan Bapak Ibu, bahkan rumah tempat mereka berdoa goyang Bapak Ibu. Bukan orangnya yang goyang Bapak Ibu, rumahnya goyang. Dan waktu mereka penuh dengan Roh Kudus Bapak Ibu, bukan mereka kumpul-kumpul terus di sana Bapak Ibu. Kebaktian terus, praise and worship terus-menerus. Tidak Bapak Ibu, dikatakan mereka pergi memberitakan Injil dengan apa? Keberanian. Dan para diaken Bapak Ibu kita tahu seperti Stefanus yang dikatakan penuh iman dan Roh Kudus, melayani, memberitakan Injil sampai mati martir Bapak Ibu. Bersaksi terus, penuh dengan Roh Kudus, tidak dibuktikan dengan cara kita bernyanyi, musik kita, cara kita ibadah. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, apakah kita terus hidup memberitakan Injil? Inilah seharusnya isi kegiatan kita selama hari-hari terakhir. Kita tidak akan tahu akhir dari hari-hari terakhir Bapak Ibu. Kapan Yesus akan datang kembali. Tetapi yang kita tahu bahwa Roh Kudus telah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Sejak itu Injil Kerajaan telah diberitakan oleh setiap generasi. Dan kita orang Kristen dalam zaman ini bertanggung jawab untuk meneruskan penugasan ini dalam generasi kita. Yang kedua Bapak Ibu, apa makna pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta? Yang kedua, Roh Kudus hadir dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, ini luar biasa meneguhkan kita. Efesus pasal 1 ayat 13-14 berkata demikian. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu, Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Sebagaimana Bapa dan Anak memiliki pengetahuan, dapat berpikir, memiliki emosional, perasaan, memiliki kehendak atau keinginan, maka Roh Kudus juga demikian. Sebagaimana Bapa dan Anak Maha kuasa, maha tahu, maha hadir, maka Roh Kudus juga demikian Bapak Ibu. Roh Kudus bukanlah angin atau sekedar tenaga kuasa dari Allah atau energi tak terbatas Bapak Ibu. Roh Kudus adalah pribadi Allah Roh Kudus. Sehingga karyanya dalam hidup kita tidak ditentukan atau dilakukan oleh karya manusia atau usaha kita atau ritual yang kita lakukan dalam gedung gereja. Bagaimana Roh Kudus berkarya tidak nampak oleh mata manusia kita. Dan tidak selalu berhubungan dengan perasaan kita. Sering kalau orang berpikir, wah kalau senang, happy, nyanyinya enak ya. Kita moodnya bagus, begitu wah ini karya Roh Kudus.
Kita seringkali melihat gejala-gejala atau manifestasi yang aneh-aneh, rasa-rasa begitu sebagai karya Roh Kudus. Bapak Ibu, tidak selalu karya Roh Kudus dapat kita nilai hanya berdasarkan perasaan kita. Tetapi yang kita pegang Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14 tadi, pada waktu mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya. Ketika kamu percaya, ketika saya percaya, menerima kabar baik yaitu Injil Bapak Ibu, hari itu juga kita dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus dan karyanya bukanlah berkat kedua, berkat ketiga dari keselamatan. Tetapi sejak awal ketika kita mendengar Injil kebenaran, dan untuk sepanjang kehidupan kita sebagai orang percaya, Ia telah berkarya, Roh Kudus telah berkarya secara penuh di dalam kita, tinggal di dalam kita, sampai kita kembali kepada kekekalan. Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Yesus juga telah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku ada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa-Ku dalam nama-Ku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 34, dan kalau Ia datang, siapa Bapak Ibu? Roh Kudus. Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi Bapak Ibu, karya Roh Kudus telah menyempurnakan kita, keselamatan kita. Sejak kita percaya mendengar Injil dan percaya, kita sekali lagi bagian kita hanyalah percaya Bapak Ibu. Bagian karya Roh Kudus terjadi, bahkan bukan karena perasaan kita, bukan karena kita lihat, bukan karena rasa-rasanya kita, tapi kita berpegang kepada apa yang Yesus katakan dan firman Tuhan. Jika demikian Bapak Ibu, apakah kita masih perlu mencari satu pembaptisan dengan Roh Kudus melalui doa? Mencari tanda jasmani maupun karunia bahasa roh? Sekali lagi tidak Bapak Ibu. Karena secara rohani di saat Anda percaya dan diselamatkan, Roh Kudus telah membaptis, memasukkan engkau ke dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Engkau telah dimeteraikan menjadi milik Allah yang tak terpisahkan dari kasih Allah. Dilahirkan menjadi ciptaan baru oleh karya Roh Kudus. Dan itu bukan karena usahamu. Diberi karunia rohani untuk melayani Tuhan dan mengurapi engkau bagi tugas pelayanan. Kalau memang Tuhan memberi karunia glosolalia kepadamu, sekali lagi bukan menjadi satu tanda bahwa engkau atau orang ini sudah mengalami pembaptisan dengan Roh Kudus. Hanya satu bagian dari karunia rohani. Meskipun berbagai pendapat mengatakan, oh ini sudah tidak ada lagi. Kita tahu Bapak Ibu dalam Alkitab tidak ada catatan mengenai satu jenis karunia dihentikan. Tetapi kita juga tidak boleh melebih-lebihkan satu jenis karunia untuk mengatakan orang ini beriman, percaya, intim dengan Tuhan atau tidak. Tetapi marilah kita yakin pada waktu kita percaya, Roh Kudus telah membaptis kita di dalam kekuatan kuasanya, memeteraikan kita, melahirkan kita kembali menjadi milik Allah yang tak terpisahkan dari kasih-Nya. Karena itu Bapak Ibu, karena Roh Kudus telah hadir di dalam kita, di dalam aku, di dalam engkau. Pada saat kita percaya, marilah kita jangan mendukakan Roh Kudus yang telah memeteraikan engkau menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Bapak Ibu, engkau in Christ, di dalam Kristus, Roh Kudus ada di dalam engkau. Jangan lagi hidup di dalam dosa, tetapi hiduplah sesuai statusmu dan statusku sebagai milik Allah. Karena Roh Kudus telah hadir di dalam kita pada saat kita percaya Bapak Ibu, marilah kita jadi saksi Kristus. Sebagaimana kisah para rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kehadiran Roh Kudus dalam kita Bapak Ibu bukan untuk menjadikan kita jagoan dalam gedung gereja. Hanya agar kita dapat menyanyi dengan penuh gairah dan menyentuh perasaan banyak orang. Roh Kudus juga diberikan kepada kita bukan hanya agar saya sebagai pengkhotbah gembala sidang menimbulkan pesona dan wibawa kepada orang yang mendengar. Namun agar saya dan kita sekalian Bapak Ibu menjadi saksi Kristus. Di mana Bapak Ibu? Di luar gedung gereja ini. Dan kita percaya Bapak Ibu, meskipun pertemuan-pertemuan ibadah yang kita rindukan hari-hari ini adalah sebuah sarana yang dipakai Allah untuk menguatkan kita sebagai sesama pengikut Yesus.
Satu tempat di mana kita memuliakan Allah melalui pujian dan doa. Namun tujuan kehadiran Roh Kudus memang diberikan agar kita menjadi saksi. Bukan agar kita fokus hanya pada kenikmatan emosional ketika bernyanyi dan berkumpul dalam pertemuan ibadah. Apalagi menjadikan pertemuan ibadah menjadi hanya satu tempat kita mengejar hasrat manusiawi kita, Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya sehat. Supaya apa? Makmur. Bahkan merasakan sensasi emosional dari apa yang kita usahakan melalui musik dan berbagai unsur entertainment rohani, Bapak Ibu. Kalau karya Roh Kudus hanya dilihat sebatas itu, Bapak Ibu, maka hasilnya adalah orang-orang Kristen atau mungkin kita yang hanya dapat menyaksikan tentang kehebatan acara gereja. Kita pulang dan cerita, aduh musiknya bagus sekali, oh gerejaku luar biasa ya. Atau mungkin kita cerita mengenai pendeta, oh pendetaku khotbahnya bagus ya. Oh luar biasa, kita bangga akan denominasi kita, sejarah-sejarah masa lalunya. Atau kita sangat fasih berbicara mengenai apa? Pengalaman kesembuhan, mujizat ekonomi yang pernah kita alami, atau yang kita pernah dengar dari orang. Kita menyebutnya terobosan-terobosan, wah luar biasa Bapak Ibu. Kita fasih menceritakannya, tapi tidak bisa menceritakan tentang siapa sebenarnya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Karena itu Bapak Ibu, marilah dalam hari-hari ini, di saat kita merayakan hari Pentakosta, kita merayakan perayaan pencurahan Roh Kudus pada hari ini, biarlah kita sebagai umatnya semakin teguh dalam iman kepada Allah, semakin bersatu dalam satu roh untuk menyaksikan akan Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Dan secara pribadi juga Bapak Ibu, mengapa tidak kita senantiasa mentaati pimpinan Roh Kudus. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa atau mulai dikuasai oleh tujuan-tujuan duniawi, hidup kita hancur Bapak Ibu, porak-poranda oleh kejahatan dan dosa kita. Namun pada saat Roh Kudus menyadarkan kita, Ia panggil kita kembali. Mari Bapak Ibu jangan tunggu lama, kita menyambut pimpinannya, kita kembali kepada Tuhan dalam pertobatan yang sungguh. Karena Roh yang Kudus terus bekerja dan berkarya, bahkan menolong kita Bapak Ibu untuk kembali kepada kebenaran. Dan ketika dalam situasi yang sukar dalam hari-hari ini Bapak Ibu, kiranya Roh-Nya yang telah tinggal di dalam kita akan menghiburkan kita berdasarkan firman dan dapat tetap hidup dalam rasa penuh syukur bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, hari ini kami merayakan, mengingat kembali hari di mana Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Kami bersyukur bahwa Roh Kudus tinggal tetap di dalam kami dan terus memimpin kami di dalam kebenaran dan menuntun kami untuk jadi saksi yang kuat di zaman kami, di dalam generasi ini. Bapa, hari ini kalau ada hati yang lemah, bahkan mungkin selama ini merasa bahwa ia jauh dari satu situasi yang baik dan benar di dalam karya Roh Kudus, hari ini Kau beri kesadaran yang baru, bahwa ini tidak bergantung kepada perasaan, pikiran-pikiran kami, ritual kami, atau apapun yang kami buat berhubungan dengan karya-Mu, tetapi Engkau berkarya di hati kami dan menjadikan kami milik Allah yang tak terpisahkan dari Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.